Kenapa gereja butuh pemimpin transformasional? Saya jelaskan. Dalam dunia yang berubah sangat cepat seperti sekarang ini, saudara, gereja menghadapi tantangan yang nggak lagi sama. Nggak sama tantangannya sama setahun atau 2 dekade yang lalu. Sekularisme ini bertumbuh, teknologi mengubah pola relasi, dan juga generasi butuh gaya kepemimpinan yang mampu menjawab semua kegelisahan zaman ini. Saudara, karena itu gereja tidak cukup dipimpin secara administratif atau karismatis semata. Gereja butuh pemimpin transformasional, pemimpin yang mampu membentuk perubahan dari dalam, yang menggerakkan jemaat menuju visi Allah, serta menghadirkan pembaruan rohani dan sosial. Kepemimpinan transformasional bukan sekedar tren ilmu manajemen modern, tetapi ini berakar kuat dalam Alkitab dan tampak nyata dalam pelayanan Yesus, para rasul, dan tokoh-tokoh perjanjian lama, perjanjian baru yang dipanggil bukan hanya untuk memimpin, tetapi mengubah umat Allah. Itulah kenapa gereja butuh pemimpin transformasional. Jadi bagaimana karakter pemimpin transformasional itu? Apa fondasi teologisnya? Sehingga ini bisa memberi jawaban bagi dinamika gereja. Pertama, kenapa diperlukan? Karena pemimpin transformasional lah yang menghidupkan visi Allah. Dia bukan sekedar mengelola kegiatan, dan dalam Alkitab bukankah jelas dikatakan visi ini bukan konsep manajerial, ini pewahyuan ilahi. Amsal 29 ayat 18. Jika tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Gereja jadi pasif, ritualistik, dan kehilangan arah ketika tidak dibawa melihat apa yang Allah sedang kerjakan. Saudara, Yesus sendiri dia memimpin dengan visi jelas. Jadi kita membaca Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Visinya bukan hanya diperlihatkan, tetapi dihidupi, diajarkan, dan ditransmisikan kepada murid-murid hingga mereka melanjutkannya. Saudara, bila kita melihat ke dalam kerangka kepemimpinan transformasional, ada 4 hal yang sangat-sangat favorit. Inspirational motivation, pemimpin yang menyalakan harapan ilahi. Idealized influence, pemimpin menjadi teladan hidup yang menyatakan visi, bukan hanya mengatakannya. Intellectual stimulation, pemimpin menantang cara pikir lama agar jemaat menangkap arah baru Allah. Gereja tanpa pemimpin ini yang menghidupkan visi akan bergerak berdasarkan rutinitas, bukan mandat ilahi. Gereja ini akan mudah jenuh, letih, lesu, dan kehilangan daya penginjilan. Dan yang kedua, kita butuh pemimpin transformasional. Kenapa? Karena ini akan menggerakkan pertumbuhan rohani jemaat. Wow, kita butuh yang begini. Jadi dia nggak hanya ngejar pertumbuhan kuantitas tentunya, tapi terutama juga pertumbuhan karakter kedewasaan rohani. Paulus menggambarkan paradigma ini di Efesus 4 ayat 11-13. Pemimpin dipanggil menyempurnakan orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, supaya semuanya bertumbuh kepada kedewasaan penuh. Jadi kepemimpinan transformasional itu melatih jemaat menemukan karunia rohani, mendorong partisipasi aktif, bukan konsumsi rohani pasif, membangun budaya murid, bukan hanya pengunjung ibadah. Saudara, ini selaras dengan pola Yesus, tidak hanya membangun struktur besar, tetapi membangun manusianya, memperlengkapi para muridnya dengan apa? Pengajaran, teladan, delegasi, refleksi. Dan dampaknya bukan hanya perubahan pribadi, tapi komunitas pun berubah. Saudara, gereja butuh pemimpin transformasional agar jemaat disembuhkan dari luka batin, diperbaharui pola pikir, diperlengkapi melayani, dimampukan mengasihi Kristus sebagai pusatnya. Tanpa transformasi rohani, gereja jadi kumpulan program, gak ada kuasa, atau bisa kita sebut komunitasnya mungkin bisa besar, tapi dangkal. Sayang sekali saudara. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh? Karena pemimpin transformasional mampu menghadapi tantangan zaman.
Kepemimpinan gereja di abad 21 ini menghadapi realitas yang kompleks, post-truth, krisis keluarga, digitalisasi relasi, budaya instan, dan meningkatnya depresi serta kesepian. Pemimpin administrasi itu tidak cukup. Gereja perlu pemimpin yang kreatif, adaptif, visioner, dan berani ambil resiko. Dalam kitab Nehemia, kita lihat contohnya. Nehemia adalah pemimpin transformasional yang bisa diandalkan saat ada krisis bangsa. Tidak sekedar memperbaiki tembok, tapi juga moral masyarakat diperbaiki, dipulihkan dari penyembahan berhala, direset identitas bangsa. Kepemimpinan transformasional itu melihat masalah itu bukan hanya ancaman, saudara, tapi kesempatan menampilkan karya Allah. Ketika gereja dipimpin secara transformasional, dia tidak hanya bertahan di tengah perubahan zaman, tapi mempengaruhi zaman dengan terang Kristus. Pemimpin transformasional menumbuhkan budaya kasih dan karakter Kristus. Jadi inti dari kepemimpinan transformasional adalah perubahan karakter, bukan hanya perubahan sistem. Karakter inilah yang membuat pemimpin dipercaya dan diikuti secara sukarela. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus menegaskan dasar kepemimpinan rohani yaitu kasih yang mempengaruhi, bukan kekuasaan yang memaksa. Pemimpin transformasional adalah pemimpin itu yang rendah hati, yang empatik, yang melayani dari hati, bukan jabatan, yang mempraktikkan integritas di ruang publik maupun pribadi. Saudara, pemimpin seperti inilah yang sanggup mengubah atmosfer gereja. Dia tidak memerintah dari atas, tetapi berjalan bersama. Tidak hanya memberi instruksi, tetapi memberi hati. Gereja dipimpin ya dengan demikian akan menjadi keluarga rohani yang sehat, bukan sekedar organisasi religius. Yang kelima, pemimpin transformasional itu menggerakkan misi dan pelayanan yang berdampak. Saudara, gereja dipanggil bukan hanya untuk bersatu, tetapi diutus. Pemimpin transformasional menolong jemaat keluar dari zona nyaman dan bergerak ke misi Allah bagi dunia. Dalam Kisah Rasul, kita lihat para rasul memimpin gereja mula-mula, prinsipnya transformasional. Mereka memberi arah. Kisah Rasul 1 ayat 8, mengembangkan pemimpin baru. Stefanus dan Filipus adalah buktinya. Membangun budaya pemberdayaan, jadi bukan sentralisasi kekuasaan dan fleksibel, tetapi setia pada Injil. Gereja hari ini perlu pemimpin yang berani menggerakkan jemaat ke pelayanan sosial, misi lintas budaya, pelayanan keluarga, dan transformasi komunitas. Gereja yang statis tidak akan relevan. Gereja yang bertransformasional ini yang akan jadi terang di tengah masyarakat, terutama yang terluka, saudara. Dan yang keenam, kenapa kita butuh? Karena pemimpin transformasional itu akar teologisnya kuat dalam pribadi Yesus. Yesuslah contoh tertinggi kepemimpinan transformasional. Kepemimpinannya mencakup ada 4 esensi dalam teori modern, tapi lebih dalam lagi secara rohani. Lebih dalam lagi, idolize, influence. Ini teladan kudus. Yesus hidup tanpa celah. Dia mengubah hati melalui keteladanan. Inspirational motivation, arah ilahi. Dia memberi visi kerajaan Allah dan harapan baru bagi masyarakat tertindas. Intellectual stimulation. Ini pembaharuan pikiran. Dia mengajak orang berpikir ulang tentang hukum, ibadah, dan nilai-nilai kerajaan. Individualized consideration, perhatian personal. Dia meluangkan waktu untuk Maria, Marta, Petrus, pemungut cukai, hingga perempuan Samaria. Kepemimpinan Yesus bukan hanya memotivasi, itu menguduskan, membangkitkan, mentransformasi. Karena itu gereja akan kehilangan jejak langkah Kristus bila dipimpin tanpa paradigma transformasional. Saudara, gereja butuh pemimpin yang membentuk pemimpin baru. Dan salah satu tanda terpenting pemimpin transformasional adalah kapasitas melahirkan pemimpin berikutnya. Seperti Paulus tidak hanya berkhotbah, melahirkan Timotius, Titus, Apolos, dan para pendeta jemaat. 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, serahkan orang-orang ini yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar. Jadi pemimpin transformasional tidak membangun ketergantungan, dia membangun pewarisan rohani, menyiapkan pemimpin baru sehingga tidak mengalami krisis
regenerasi, namun terus hidup dan berkembang lintas